Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, silahkan masuk, silahkan duduk Ibu. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Gimana kondisi bayinya Ibu? Sehat? Sehat. Baik Ibu, perkenalkan ya Bu, nama saya Anissa Diana yang bertugas hari ini dari jam 8 sampai jam 1 siang ya Bu ya. Ada yang bisa saya bantu Bu? Saya kesini mau konsultasi ASI, Bu. Oh begitu ya Bu, baik. Nanti saya akan memberikan konseling terhadap Ibu ya Bu ya. Nah di sini Ibu juga jangan sungkan-sungkan gitu ya Bu, menanyakan sesuatu kepada saya, kan itu juga hak Ibu ya menanyakan sesuatu gitu. Terus itu juga saya juga berhak gitu memberikan konseling terhadap Ibu, dan saya juga akan memprivasi kerahasiaan Ibu gitu ya Bu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ASI eksklusif ya Bu ya. Nah, apa sih itu ASI eksklusif? Nah, ASI eksklusif itu adalah bayi yang diberi hanya ASI saja gitu Bu, tanpa ada tambahan cairan atau makanan kecuali obat gitu ya Bu ya. Nah, vitamin dan mineral sampai 6 bulan gitu. Nah, apa gitu manfaat ASI eksklusif gitu ya Bu. Ibu juga menanyakan pasti ya, bertanya-tanya apa sih manfaat ASI eksklusif itu Bu. Nah, manfaatnya itu banyak banget Ibu, banyak nutrisi buat si dede bayinya, terus menjaga daya tahan tubuhnya, dan juga bisa meningkatkan kecerdasan pada si bayi. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang kekebalan dalam ASI gitu ya Bu ya. Apa sih kekebalan dalam ASI itu? Nah, faktor difus mendukung proses perkembangan bakteri yang menguntungkan dalam usus bayi untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang merugikan. Nah, di situ juga ada kayak lactoferrin ya Bu ya, bisa meningkatkan zat besi dalam ASI sehingga zat besi tidak digunakan oleh si bakteri patogen untuk pertumbuhannya gitu ya Bu. Nah, saya juga di sini akan menjelaskan komposisi ASI gitu. Apa aja sih komposisi ASI itu? Ada kolostrum Bu. Kolostrum itu cairan yang pertama kali gitu, cairan kental gitu dengan warna kekuning-kuningan gitu. Kolostrum itu yang keluarnya tuh ya Bu ya. Terus ada juga air susu masa persalinan. Nah, air susu masa persalinan ini itu air dari si kolostrum sampai ke menjadi ASI gitu. Yang awalnya tadi kan yang keluar cairan kuning-kuningan, nah sekarang menjadi air susu pada masa peralihan gitu. Nah, menjadi ASI yang matur gitu ya Bu. Nah, dekskresi dari hari ke-4 sampai ke-10 gitu. Kadar protein makin rendah gitu. Sedangkan kadar karbohidrat dan lemaknya itu semakin meninggi gitu, Bu. Nah, habis air susu peralihan itu ada air susu matur. Apa itu air susu matur ya Bu? Air susu matur itu yang diekstraksikan pada hari ke-10 dan seterusnya. Tadi kan dari hari 4 sampai 10 ya kalau air susu peralihan. Kalau air susu matur itu dari hari ke-10 sampai ke seterusnya. Dapat bisa dipahami Bu? Ya, Bu, bisa. Udah jelas Bu? Sudah, Ibu. Nah, saya juga di sini Ibu akan menjelaskan ya cara memperbanyak produksi ASI. Gimana sih cara memperbanyak produksi ASI itu? Nah, bayi menyusu itu setiap 2 jam selama 10 sampai 15 menit di setiap payudara ibu gitu ya. Ibu tuh harus sering-sering menyusui bayi ibu gitu. Jangan cuman sekali aja gitu atau 2 kali, jangan, biar memproduksi ASI ibu tuh banyak gitu ya Bu. Terus bangunkan si bayi gitu. Kalau misalkan bangunkan si bayinya lagi tidur misalkan, terus buka ini ibu ya, terus jangan sampai si bayi itu ngerasa gelisah kalau pas mau mau menyusui ke ibu gitu ya. Nah, terus saya juga di sini akan menjelaskan cara pemerasan ASI dengan gimana sih dengan tangan sendiri itu ya. Kalau misalkan ibu kerja atau gimana kan ibu juga bisa memeras ASI ibu sendiri gitu. Misalkan kayak tangan dicuci bersih ya Bu ya. Terus siapkan cangkir gelas yang bertutup. Langsung payudara ibu tuh dikompres dengan kain handuk yang hangat gitu biar ASInya itu keluar. Terus Bu terus diperas pakai ibu jari aja gitu ya, diperas-peras gitu. Nah,
Apakah ada yang tidak dipahami, Bu? Sudah ibu, saya paham. Oh, paham ya, Bu. Nah, nanti juga kan saya udah menjelaskan pemerasan ASI, saya juga akan menjelaskan cara penerapan ASI eksklusif pada ibu bekerja gitu ya. Kalau misalkan ibu bekerja gitu, gimana sih cara penerapan ASI-nya tuh pada si bayi gitu ya. Nah, ibu bisa selama cuti gitu hanya memberikan ASI saja. Terus ibu sebelum masa cuti habis ubah pola minum bayi dengan ASI perah ibu gitu. Kalau misalkan ibu lagi bekerja mah gak usah menyusui langsung juga gak apa-apa, jadi diperah aja ya si susu ibu. Terus sebelum berangkat bekerja susuin dulu bayi. Selama di kantor kalau bisa ibu perah setiap jam 3 sampai 4 jam gitu. Kalau misalkan ibu lagi kerja di mana gitu ya, sebisa mungkin luangin waktu untuk memerah susu ibu. Langsung apa sih cara penyimpanannya ya, Bu? Bagaimana gitu ya? Kalau misalkan cara penyimpanan ASI itu yaitu dengan di udara yang terbuka atau bebas selama 6 sampai 8 jam gitu ya, Bu. Terus di lemari es ya 40 Celcius gitu ya, Bu, 24 jam. Terus di lemari pendingin atau beku, nah sekitar min 18 Celcius itu 6 bulan bisa ya, Bu. Terus ASI yang telah didinginkan bila akan dipakai tidak boleh direbus karena kualitasnya akan menurun, yaitu unsur kekebalannya. ASI tersebut cukup didiamkan beberapa saat di dalam suhu kamar, jadi ibu jangan direbus ya susunya, udah aja diamin aja gitu ya, takutnya kan penurunan pada ininya unsur kekebalannya gitu, Ibu. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi atau masih kurang gitu informasinya atau apanya gitu, Ibu? Tidak ibu, sudah jelas semuanya. Oh, sudah jelas, sudah bisa dipahami, Bu? Sudah ibu. Baik, itu kalau begitu saya juga terima kasih gitu ya kepada ibu gitu. Kalau misalkan ada apa-apa ibu juga bisa berkonsultasi lagi ibu ke sini ya, Bu ya. Iya bu, ya sudah. Terima kasih ya bu atas waktunya. Iya ibu. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam.